Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membagikan praktik baik aksi nyata modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan harus berpihak pada murid. Di sini guru memiliki peran menuntun murid untuk menumbuh kembangkan kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pengalaman saya yang saya rasakan selama melakukan perubahan di sekolah, yang pertama, mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana cara mengaplikasikan dan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap model belajar yang selama ini saya terapkan. Dan yang ketiga, menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman bagi murid. Gagasan yang tumbuh sepanjang proses perubahan: 1. Dapat mengubah model belajar yang berpusat pada guru menjadi model dan gaya belajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, mengubah pola pikir dari pembelajaran yang bersifat menuntun, saya ulangi, bersifat menuntut menjadi menuntun. Apa perbedaan dari menuntut dan menuntun? Jika menuntut itu mengharuskan atau mewajibkan murid untuk mencapai target-target tertentu. Berbeda dengan menuntun. Jika menuntun itu seorang guru harus mendampingi, harus menjadi pengamat bagi gaya dan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menumbuhkan praktek nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya praktek-praktek nilai keagamaan ini tidak sebatas pada ritual-ritual yang dijalani secara rutin, tapi bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktek baik. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid, menghamba pada murid. Yang kedua, menuntun anak agar memiliki karakter yang baik melalui pembiasaan sekaligus implementasi dari disiplin positif. Yang ketiga, mempraktekkan nilai keagamaan dalam kehidupan sosial secara lebih luas. Melalui tahap perencanaan, kita melakukan diskusi dengan teman sejawat, sekaligus kita menyiapkan dan menentukan bahan ajar apa yang akan kita gunakan dalam kegiatan praktek pembelajaran pada kali ini. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, setiap pagi kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme, kemudian membaca Pancasila. Tidak lupa kita juga rutin membaca Asmaul Husna secara bersama-sama dan surat-surat yang terdapat pada juz 30. Kemudian, agar tubuh ini sehat, jiwanya kuat, maka setiap pagi diawali dengan kegiatan senam rutin yang kita lakukan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian untuk mengawali pembelajaran, guru melakukan kegiatan apersepsi untuk menyiapkan mental bagi peserta didik, karena dalam kegiatan kali ini diharapkan nanti peserta didik atau murid memiliki hasil karya yang nanti bisa dipresentasikan di kelas masing-masing. Kemudian bagaimana menumbuhkan kreativitas, mengasah aksi dan membangun tradisi kedaulatan. Murid-murid
kita latih, kita dampingi, kita tuntun untuk membuat karya moderasi batik modern. Bagaimana nanti murid ini bisa sabar dan telaten untuk membuat hasil karya tersebut. Dan ini hasilnya, hasil setiap murid tentunya berbeda, karena hasil karya dari murid ini adalah hasil keunikan mereka dan kemerdekaan mereka untuk tumbuh kembang, untuk menapak di tahap selanjutnya. Kemudian ini testimoni dari murid, memang bermain sambil berkreasi sangat menyenangkan. Saya merasa sangat nyaman karena suasana belajar yang tidak kaku, tidak terbentur oleh kebakuan-kebakuan. Kemudian kita refleksi, ada beberapa tantangan. Memang pada prakteknya ada beberapa murid yang tidak percaya diri dengan hasil karya yang telah dibuat. Mereka cenderung minder. Terbukti ketika diminta untuk menunjukkan hasil karyanya di depan teman-temannya, masih merasa malu dan takut. Solusinya bagaimana? Tetap kita latih dengan memberikan motivasi dan apresiasi untuk memberikan kesempatan di setiap pembelajaran untuk menampilkan hasil karyanya atau presentasi. Demikian praktek baik dari modul 1 berupa aksi nyata. Semoga kita sebagai guru penggerak, guru yang bijak, bisa bikin bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.